Semakin jauh kita berjalan, maka semakin jauh kita akan mendapat pengalaman yang berharga. Dan ternyata kali ini Bang Toha sedang berada di kawasan yang dimana dulunya ini adalah sebuah kampung sahabatku semua. Dan sekarang menjadi lautan lumpur. Alhamdulillahirabbil alamin. Suasana persaudaraan, suasana kekeluargaan, jika kita berkunjung atau bertamu di kampung itu memang akan terasa kehangatannya sahabat-sahabatku semua. Pagi-pagi bangun tidur sudah disuguhkan dengan aneka kuih-muih gorengan. Suasana kekeluargaan begitu sangat terasa dan kita pun juga sarapan bersama-sama. Jadi kalau di Indonesia biasanya kalau kita bungkus nasi dibungkus seperti ini sahabat-sahabatku semua. Dan kebetulan hari ini Bang Toha juga mau berkunjung salah satu kampung yang tenggelam. Selagi masih di Surabaya, kali ini Bang Toha akan mengajak sahabat-sahabatku semua pusing-pusing kota di Surabaya. Kebetulan rumah kawan saudaranya Bang Toha ini dekat dengan salah satu perkampungan yang dimana perkampungan tersebut tenggelam akibat lumpur gas. Musibah tenggelamnya kampung di sini diakibatkan oleh lumpur gas sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2006, jadi sekitaran sekarang sudah hampir 19 tahun. Namun saat ini lumpur pun juga masih menyemburkan lumpur gas. Bahkan sudah didatangkan ilmuwan berbagai dari negara-negara lain sampai saat ini belum bisa menyelesaikan kasus lumpur yang menyembur. Jadi di kampung Surabaya ini di Sidoarjo dinamakan kampung tenggelam akibat semburan gas lumpur lapindo. Jadi kira-kira seperti itu sahabatku semua yang Bang Toha bisa jelaskan. Nah, kemudian dibangunlah tanggul atau bukit tinggi demi untuk keamanan supaya lumpur tersebut tidak mengalir ke bawah. Sebab di bawahnya ini juga ada jalan kereta api sahabatku semua. Dan kebetulan kereta apinya ini juga masih aktif. Setiap hari ada kereta api lalu lalang. Kali ini Bang Toha akan menuju naik ke atas. Biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa suasana kampung yang dulunya ramai sekarang jadi lumpur. Jadi lautan lumpur. 25 pabrik. Oleh Oma ada 85.000 rumah. Oh, rumah 85.000. 85.000 rumah, 86.000 kakak, 106.000 jiwa. Itu termasuk dari 16 desa, 3 kecamatan. Kalau luas keseluruhan 1.300 hektar. 16 kampung tenggelam dan total jumlah rumahnya 86.000 rumah tenggelam sahabat-sahabatku semua. Jadi lautan lumpur. Ini bapaknya adalah warga sini. Meskipun kasus ini sudah belasan tahun, namun ternyata belum juga terselesaikan. Bahkan ada warga kampung yang belum mendapat ganti rugi. Belum, termasuk saya sendiri. Sekitar ada 200 berkas yang belum terselesaikan. Dalam satu berkas ada 4 rumah, 5 rumah. Kenapa? Karena di sini kebanyakan suratnya dari Seprok D. Saya sendiri satu surat atas nama orang tua, ada 5 rumah di dalam satu surat itu. Kalau dikalkulasi dari 200 berkas itu sekitar ada 500 kakak. Berarti terselesaikan. Dulu bapak rumahnya hancur di sini, tenggelam. Tapi sekarang nggak dapat ganti rumah. Enggak, kalau yang di Kauripan itu katanya kasih rumah itu hoak, itu sebatas tukar guling. Oh. Yang di Kauripan katanya kasih rumah itu tukar guling. Jadi bila mana kita punya aset 200 juta di sini, sana harganya 185 juta. Seandainya kita punya uang 200 juta, kita bisa pegang kunci di sana. Itu. Oke sahabat-sahabatku semua, sekarang saya itu berada di Lumpur Lapindo, yang dimana Lumpur Lapindo ini dulunya adalah desa dan ternyata sekarang menjadi sebuah lumpur yang begitu sangat luas. Kata bapaknya tadi yang korban lumpur Lapindo sampai sekarang ganti rumahnya itu belum dibayar. Sedih sih kadang-kadang kalau saya melihat cerita dari warga tempatan yang dimana ketika rakyat kelas bawah dalam keadaan musibah, kesusahan, tapi ujung-ujungnya apa? Bertahun-tahun musibah ini, bapaknya bercerita belum dapat ganti rugi.
bahkan ganti ruginya sedikit sekali. Sampai sekarang rumahnya tenggelam, tanahnya hilang, belum ada kepastian ganti rugi lunasnya kapan. Dari perjalanan kali ini saya mendapat pengalaman yang begitu sangat berharga, banyak mendengarkan cerita dari rekan-rekan atau sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia yang dimana terkena musibah sampai rumahnya hilang, mereka juga kehilangan pekerjaan, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat sedih apabila rakyat kecil sulit mendapat keadilan. Kita doakan yang terbaik untuk sahabat-sahabatku yang terkena musibah di lumpur di sini, sahabatku semua. Kalau di Malaysia hal semacam ini pasti tidak ada, tapi kalau di Indonesia normal, sahabat-sahabatku semua. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat nanti di Indonesia mungkin liburan, kalau ada orang yang berdiri seperti ini kemudian membantu kita untuk dalam penyeberangan, jangan terkejut karena hal ini normal di Indonesia dan biasanya kita memberikan uang seikhlasnya. Ya mungkin karena suasana dan situasinya berbeda, sahabat-sahabatku semua. Di Indonesia ini kadang-kadang kalau kita cari pekerjaan juga ya mohon maaf agak sulit, tidak semuanya orang bisa mendapatkan pekerjaan yang istilahnya mudah lah. Jadi kadang-kadang masyarakat melakukan apa saja, yang penting asalkan bisa untuk bertahan hidup. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya, sahabatku semua. Sedih kadang-kadang apabila mendengar cerita dari saudara-saudara saya di Indonesia, lebih-lebih beliau sebagai orang biasa kemudian menceritakan semasa rumahnya tenggelam akibat dari salah satu perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut berjanji katanya akan memberikan jaminan pelunasan rumah. Sampai sekarang tidak ada jaminan, dan beliau pun ya pekerjaannya sebagai salah satu seorang, dibilang dia sebagai tour guide ya, apabila ada orang yang datang kemudian menceritakan kisah-kisah kenapa kampung tersebut tenggelam, beliau menceritakan dari awal kejadian hingga sampai sekarang. Korban yang tenggelam itu sekitar 16 kampung ya kalau tak silap, dan ratusan ribu rumah jadi korban. Alhamdulillah tadi Bang Toha pun juga berbagi rezeki sedikit dengan bapaknya penjaga kampung yang tenggelam. Mungkin beliau cari nafkah dari situlah, sahabatku semua. Jadi secara tidak langsung sahabat-sahabatku yang menonton videonya Bang Toha juga ikut berbagi kebaikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Walaupun itu sedikit, tapi setidaknya bernilai bagi sahabat-sahabat kita yang dimana dalam keadaan susah. Sedih sekali sahabatku semua. Tadi saya mendengar cerita dari bapaknya, yang dimana bapaknya rumah, sawah, kebun, semuanya tenggelam jadi lautan lumpur. Dan ini juga merupakan salah satu pengalaman kali pertama saya keliling kampung yang ada di Surabaya. Tak sangka begitu mendapat pengajaran, pengalaman yang luar biasa, bisa mendengarkan suara-suara sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, yang dimana kadang-kadang jujur itu juga membuat saya sedih, sahabat-sahabatku semua. Apabila rakyat kecil mendapat musibah, susah mendapat keadilan. Dan alhamdulillah ketika saya berada di kampung Surabaya ini juga disambut dengan penuh keramah tamahan. Dan sekarang Bang Toha akan melanjutkan perjalanan selanjutnya untuk pusing-pusing kota Surabaya. Jadi selagi berada di Surabaya, Bang Toha akan tunjukkan suasana Surabaya seperti apa. Dan ini Bang Toha berada di perkampungannya, sahabatku semua. Jadi kalau perkampungan di Indonesia rata-rata memang motor begitu sangat banyak berlalu lalang. Dan di sini kita juga bisa melihat suasana kampungnya. Karena Bang Toha tidak duduk di depan, jadinya Bang Toha hanya bisa memperlihatkan suasana dari sampingnya. Yang tadi namanya Bapak Tukang Parkir. Biasanya dia menjaga area-area
lorong-lorong jalan sahabatku semua. Jadi nanti beliau akan membantu kita dalam penyeberangan dan kita akan memberikan uang seikhlasnya. Singgah dulu ke kedai oleh-oleh sahabatku semua. Di Surabaya ini untuk ciri khas oleh-olehnya kurang lebih makanannya itu hampir sama seperti di Malaysia lah. Di antara salah satunya adalah kek lapis, kemudian kue-kue semacam ini sahabatku semua. Jadi kurang lebih makanan di Surabaya juga sama seperti di Malaysia untuk oleh-oleh kue muinya. Nah, kali ini Bang Toha melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kebun binatang. Alhamdulillah, rezeki daripada saya merantau di Malaysia bisa membahagiakan anak dan istri untuk mengajak jalan-jalan ke kota, ke kebun binatang. Ini merupakan kali pertama dalam saya hidup dan menikah dengan istri saya. Memang tidak pernah saya ajak jalan-jalan ke kota. Jadi alang-alang balik daripada Malaysia, langsung dijemput di bandara, langsung Bang Toha ajak keliling kota Surabaya, jalan-jalan ke kebun binatang biar bisa melihat suasana keramaian kota itu seperti apa sahabat-sahabatku semua. Meskipun berada di kota besar, ternyata di sini juga masih ada sawah-sawah yang menghijau ditanami padi. Dan seperti biasa, jalan raya di Indonesia memang begitu sangat sibuk sekali dengan lalu lalang kendaraannya. Kendaraan truk besar, kendaraan mobil, kendaraan motor. Dan seperti biasa, di setiap lorong pasti akan ada yang menjaga. Di sini kita harus menyiapkan uang Rp2.000 untuk dibagikan kepada Bapak tukang parkir yang sudah membantu kita untuk menyeberang ke jalan. Jadi jangan heran sahabatku semua, jangan kaget. Memang ya seperti itu suasananya. Dan kali ini kita langsung memasuki jalan tol. Kalau jalan tol di Indonesia itu tidak sama seperti jalan tol di Malaysia. Mungkin kalau di Malaysia kita bisa melihat motor lalu jalan tol. Tapi kalau di Indonesia motor tidak boleh lalu jalan tol. Kemungkinan besar itu untuk menghindari kemacetan sahabat-sahabatku semua. Di sini kita bisa melihat juga meskipun sudah nggak ada motor lalu sini atau memang motor dilarang lalu tol, itu pun kendaraan begitu sangat ramai sekali. Apabila sampai kira-kira motor boleh lalu tol, ya nggak tahu sahabatku semua, mungkin akan terjadi macet juga. Tapi sebenarnya kalau motor dikasih laluan sendiri seperti di Malaysia mungkin juga nggak akan terjadi macet. Sebab kalau di Malaysia motor itu ada jalannya sendiri sahabat-sahabatku semua. Jadi memang situasinya berbeda. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kali ini Bang Toha balik kampung sambil Bang Toha ajak jalan-jalan, melihat suasana jalan kota di Surabaya. Dan ini pun juga pengalaman Bang Toha kali pertama bisa mengajak anak istri jalan-jalan. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali sahabat-sahabatku semua. Tentunya siapa sih yang tidak bahagia ketika kita balik merantau, dapat rezeki, bisa mengajak anak istri untuk melihat suasana kota. Ya, itu sebagai suatu tanda kebahagiaan saya tersendiri sahabatku semua. Ya mungkin orang lain boleh berkata gitu aja kok sampai segitunya. Ya karena ini juga baru pertama kali sahabatku semua. Dan seperti ini situasi kalau kita mengisi minyak di Indonesia. Memang berbeda jauh dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia mungkin kita kalau isi minyak kan layan diri. Tapi kalau di Indonesia itu sudah ada pelayannya sendiri atau sudah ada pekerjanya sendiri. Jadi kita tinggal kasih uang, nanti kita tinggal tunggu di dalam mobil. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut perjalanan berikutnya. Memang kali ini perjalanannya itu cukup lumayan jauh sahabatku semua. Dan semalam Bang Toha pun juga terjebak macet. Suasana jalan raya ramai banget karena ada
perasaan sih, karena ada situasi yang kurang bagus di Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Pastinya sahabat-sahabatku sudah tahu kan, suasana di Indonesia sekarang itu lagi tidak baik-baik saja. Yang berada di kota itu memang situasinya kurang baik. Di mana-mana ada demo, dan di Surabaya pun semalam juga ada demo, sahabatku semua. Dan katanya sekarang itu pun juga masih berlanjut. Mungkin untuk sahabat-sahabat sudah tahu ya, yang viral di Indonesia, tak perlu saya sebutkan lah. Nanti kalau saya sudah sampai di rumah, saya akan mencoba untuk menjelaskan semua, biar sahabat-sahabatku juga tidak salah paham. Alhamdulillah, sekarang berada di pertengahan kota Surabaya, dan sebentar lagi Bang Toha akan sampai di Taman Kebun Binatang. Jadi kalau di Indonesia itu disebut Taman Kebun Binatang, yang dimana di taman tersebut ada banyak binatang bermacam-macam. Dan seperti ini suasana kota di Surabaya. Meskipun berada di kota di sini, itu memang kalau di Indonesia motor begitu sangat banyak ya, lalu lalang di jalan raya. Dan di sini juga situasinya, cuacanya begitu sangat panas. Karena kalau untuk bulan 8 di Indonesia itu juga musim kemarau, sahabat-sahabatku semua. Tapi di sini Surabaya kotanya begitu sangat-sangat sejuk. Banyak pohon-pohon hijau atau pokok-pokok hijau yang menghiasi suasana kota. Tentunya ini juga akan menambah daya tersendiri kota tersebut. Masya Allah, luar biasa keindahan kota yang ada di Surabaya. Jadi untuk jalanannya pun juga bersih, rapi, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah, 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 sangat bersyukur sekali bisa mengajak anak istri jalan-jalan di kota Surabaya. Dan anak saya pun juga begitu amat sangat bahagia. Sebelumnya dulu saya pernah berjanji, nanti kalau Bapak sudah pulang daripada Malaysia, ada rezeki sedikit, nanti Bapak ajak jalan-jalan ke kota Surabaya, biar tidak duduk di kampung terus. Dan ternyata sahabat-sahabatku semua, dalam perjalanan kali ini Bang Toha melihat demo yang cukup besar. Dan seperti ini memang situasinya sekarang yang berlaku di Indonesia. Banyak demo di mana-mana. Kalau kali ini lokasinya berada di depan kantor Pak Polisi ya. Jadi kantor Pak Polisi itu sekarang tengah di demo. Banyak dari kalangan mahasiswa, masyarakat, terus kemudian driver Grab online juga tunjuk rasa. Karena protes dari kemarin, sahabatku semua, yang dimana ada salah satu driver Grab yang meninggal dalam keadaan yang sungguh sangat menyedihkan. Ibarat kata-kata, di sini saya ingin mengibaratkan kata-kata, sahabatku semua. Tidak perlu dilindas, kami pun sudah tertindas. Itu yang bisa saya ucapkan sebagai masyarakat kalangan bawah. Sedih melihat situasi yang mencekam seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah sudah sampai di kebun binatang. Jadi jemput Bapak sambil tengok kebun binatang. Ini pertama kali Bapak pulang dari Malaysia langsung mengajak di Afan jalan-jalan di kota ya. Jadi seperti ini, sahabat-sahabatku semua, suasana kebun binatang di Surabaya. Kali pertama mengajak anak dan istri untuk jalan-jalan di kotanya. Dan kita sekeluarga alhamdulillah dijemput Jirat juga, sahabatku semua. Devan, suka? Suka ya? Itu ada hewan apa di sana? Jerapah dan Jerapah. Alhamdulillah balik merantau daripada Malaysia, bersyukur bisa mengajak anak-anak jalan-jalan ke kebun binatang. Dan ini merupakan salah satu kali pertama saya juga, sahabatku semua. Karena untuk menuju kota Surabaya ini juga amat sangat jauh banget. Jadi memang tidak pernah, baru kali pertama. Dan ini ada jualan apa ini? Jualan apa, Dek? Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur sekali bisa mengajak anak istri saya jalan-jalan ke sini. Kebetulan kali ini Bang Toha pun juga dijemput dengan jiran yang berada di kampung. Jadi bersyukurlah. Masya Allah.
Meskipun ini terlihat sederhana, tapi bagi kita orang kampung, ini merupakan salah satu kebahagiaan yang begitu luar biasa, yang dimana kita sebagai orang kampung jarang menikmati suasana seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Karena jarak dari rumahnya Bang Toha dari Taman Kebun Binatang ini sekitar 7 jaman. Jadi memang perjalanannya cukup lumayan jauh sangat, sahabat-sahabatku semua. Tapi alhamdulillah hajat selama ini yang saya inginkan, yang saya impikan akhirnya bisa tercapai. Mungkin ada juga kawan-kawan, Bang sampai segitunya sih? Iya sahabat-sahabatku semua, bukan tidak apa ya, ya karena ini merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri bagi kita orang kampung yang dimana jarang pergi ke kota. Ketika melihat situasi seperti ini, bahagianya itu sudah luar biasa. Memang versi kebahagiaan orang itu berbeda-beda, sahabatku semua. Bagi kita orang kampung datang ke kota, kemudian melihat suasana taman kebun binatang di Surabaya, kita bisa melihat ikan, kita bisa melihat gajah, kita bisa melihat macam-macam ikan yang ada di dalam laut. Sekarang kita bisa lihat di akuarium, Masya Allah. Dan istri anaknya Bang Toha merasakan kebahagiaan yang begitu sangat luar biasa. Jadi hasil jerih payah saya merantau, hasil saya ketika mencari rezeki di negara tetangga, kemudian saya buat bahagiakan anak dan istri di sini, itu juga merupakan salah satu bentuk syukur yang begitu amat Bang Toha syukuri. Selama Bang Toha merantau di Malaysia juga disambut baik oleh saudara-saudara daripada Malaysia. Bang Toha merantau di Malaysia juga mendapat sambutan yang penuh ramah tamah dari kawan-kawan di sana. Itu juga merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri. Satu hari full sudah pusing-pusing Taman Kebun Binatang Surabaya. Saat ini Bang Toha mau balik kampung. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana di Indonesia. Di sini pun juga masih banyak menjual mainan tradisional. Dan satu mainan tradisional ini harganya sekitar 3 ringgit. Dan di Indonesia ini jualan di tempat-tempat seperti ini biasa, sahabat-sahabatku semua. Ya karena situasi di sini itu beda dengan di Malaysia. Mungkin kalau di Malaysia taman-taman seperti ini itu nggak boleh jualan ya, tapi kalau di Indonesia diperbolehkan, sahabatku semua. Kalau di Indonesia jualan mainan tradisional masih ada, meskipun berada di tengah perkotaan. Dan kali ini kebetulan Bang Toha berada di Surabaya. Suka dengan mainan tradisional, Bu? Suka. Selain mainan tradisional, di sini juga banyak menjual beraneka ragam jenis makanan yang dijual di tepi-tepi jalan, sahabat-sahabatku semua. Nah, Bang Toha akan tunjukkan suasana di Taman Kota Surabaya di tepi jalannya. Di sini juga ada penjual pentol, ada penjual es, ada penjual makanan-makanan lainnya. Jadi kalau di Indonesia hal seperti ini hal biasa, sahabat-sahabatku semua. Dan untuk harga makanan di sini ya terbilang murah meriah. Untuk kita beli pentol sekitar 1,5 ringgit udah dapat banyak. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha akan tunjukkan suasana jualan di tepi jalan. Kalau makanan seperti ini di Indonesia disebut pentol, sahabat-sahabatku semua, atau bobola daging. Jadi bapak ini jualannya keliling menggunakan basikal. Biasanya berada di area Taman Surabaya, biasanya pun juga keliling dari rumah ke rumah lainnya. Yang ini namanya es dawet atau kurang lebih es cendol. Jadi situasi suasananya begitu, memang banyak jualan makanan di tepi jalan. Dan akhirnya Bang Toha sudah mau sampai kampung halaman. Tapi sayang sepanjang perjalanan penuh dengan macet atau jam, sahabat-sahabatku semua. Tapi nggak apa-apa, yang penting selamat sampai rumah. Alhamdulillahirobbilalamin. Niat hajatnya Bang Toha yang Bang Toha impi-impikan, yang Bang Toha sudah rancang lama, akhirnya tersampaikan. Alhamdulillah, hasil rezeki, hasil merantau daripada Malaysia, akhirnya bisa saya mengajak anak istri jalan-jalan di kota, ya meskipun hanya sekedar melihat suasana taman kebun binatang. Tapi bagi kami sebagai orang kampung itu merupakan salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Oke sahabat-sahabatku semua, nanti Bang Toha akan ceritakan sesuatu
kalau sudah sampai rumah. Assalamualaikum.